Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, kalau kita sebagai orang tua tidak memperkenalkan akhirat kepada anak-anak kita, maka sama saja kita membiarkan anak-anak kita tersesat dalam kenikmatan semu dunia. Tentu kita sebagai muslim udah ngerasain banget, udah paham banget, apalagi di masa-masa pandemi saat ini, yang dimana berita duka itu di mana-mana. Tentu rasanya kita makin sadar bahwa dunia ini bagaikan bandara. Jadi kalau mau bandara yang paling mewah di dunia ini apa sih? Bandara Changi ya, sebutlah Bandara Changi di Singapura. Semewah-mewahnya Bandara Changi di Singapura, fasilitasnya keren-keren, tetap bukan buat jadi tempat tinggal. Betul? Karena tempat tinggal kita ya masing-masing, kalau di dunia ini ya di rumah Anda masing-masing, di rumah kita masing-masing, dan kita tinggalnya di situ gitu. Dan begitupun sama dengan dunia ini, pada dasarnya hakikatnya dunia ini itu adalah tempat singgah, tempat kita mengumpulkan berbagai macam pahala, sehingga itu menjadi perbekalan yang sangat-sangat perlu kita siapin banget buat nanti kita berpulang nanti ke alam akhirat nanti. Nah, maka kalau misalkan kita pengen punya anak yang cerdas, ya, ternyata anak yang cerdas itu bukan hanya yang hafal berbagai macam bentuk-bentuk tenses dalam bahasa Inggris. Kalau zaman saya dulu belajar sampai 16 tenses. Masih ingat semua nggak apa aja tuh tenses ya? Bukan juga anak-anak kita itu yang hafal apa sih bedanya tanaman dikotil dan monokotil. Akarnya kayak gimana? Daunnya kayak gimana? Wah, itu kadang-kadang saya udah lupa-lupa ingat juga tuh di situ. Tapi saya bukan berarti bilang ilmunya nggak penting ya. Kita dulu mempelajari hal-hal seperti itu. Dulu kita nggak tahu apa kepentingan ilmu-ilmu itu apa buat kita. Nah, tapi balik lagi, ternyata yang namanya anak pintar itu bukan hanya yang seperti itu. Karena itu tuh ada di Google semuanya. Jadi kalau misalkan dibilang definisi anak pintar kayak gitu, oh udah nggak ada yang bisa ngalahin Google deh. Pintar banget gitu. Tapi alhamdulillahnya Rasulullah bilang bahwa yang pintar itu adalah yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkannya. Jelas betul. Ketika saat ini dunia lebih keras berteriak mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat tinggalnya, saat ini kan teriaknya lebih keras ya daripada sebelum-sebelumnya. Tentu ini kita perlu lebih sadar untuk mempersiapkan akhirat anak-anak kita. Nah, meskipun demikian, sahabat-sahabat sekalian, ayah bunda Sakinah lovers sekalian, menariknya adalah kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah pada zaman dahulu itu adalah contoh muslim yang luar biasa banget ya. Keimanannya itu tidak perlu diragukan lagi, dan betapa kerinduannya itu kepada akhirat itu luar biasa mendalam gitu, sehingga dunia ini dirasakan ya udah gitu, bukan sesuatu yang betul-betul layak untuk diperjuangkan kuat-kuat gitu. Dan maka ayah bunda sekalian, di satu sisi yang lain, ketika melihat kayak gitu tuh seolah-olah dunia kayak tidak ada meaningnya gitu ya. Tapi ayah bunda sekalian, ternyata ada loh 3 kenikmatan di dunia yang perlu kita kenalin ke anak-anak kita. Yang mana jangan-jangan para sahabat-sahabat terdahulu sekalipun ketika tahu 3 kenikmatan ini loh yang boleh jadi bikin mereka betah berlama-lama di dunia ini. Dan ternyata 3 kenikmatan ini perlu untuk kita kenalin ke anak-anak kita. Apa aja sih 3 kenikmatan ini? Apakah 3 kenikmatan ini mungkin yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah, nah ini mainan mewah-mewah semuanya nih nah, yang kita perlu cari itu harga mainannya aja mungkin di atas jutaan-jutaan. Atau mungkin tiap pulang gitu ya, tiap pulang kerja mungkin kita perlu nyiapin kenikmatan duniawinya itu. Ini jajanan yang enak-enak kayak gini nih makanan yang enak-enak semuanya kayak gini nih kira-kira kayak gitu nggak ya? Atau kenikmatan-kenikmatan yang perlu kita kenalin itu adalah setiap anak menginginkan sesuatu perlu langsung kita penuhin. Kalau setiap keinginan anak itu selalu kita penuhin, udah gedenya kira-kira mereka akan jadi pribadi yang bisa mengendalikan hawa nafsunya nggak ya?
Ternyata belum juga ya. Nah, terus apa dong? Kalau ternyata bukan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang seperti itu, terus lantas apa dong kenikmatan duniawi yang layak untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, kenikmatan bermunajat kepada Allah. Yes, ayah bunda sekalian, kenikmatan bermunajat kepada Allah ini adalah sesuatu yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Yuk, mumpung anak-anak kita masih balita, ini tuh masa-masanya banget loh untuk ngenalin ke mereka bahwa Allah tuh zat yang seperti apa sih, sosok yang seperti apa sih. Ternyata Allah itu zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang kalau misalkan kita berbuat kesalahan, hamba-hambanya berbuat kesalahan, Allah itu At-Tawwab, maha penerima taubat. Allah itu Al-Afu, maha penerima maaf. Dan banyak banget asma-asma Allah yang layak buat kita kenalkan. Sederhananya adalah kenikmatan bermunajat kepada Allah ini bisa kita kenalkan terlebih awal itu pada dasarnya adalah bagaimana kita menjadi fasilitator buat anak-anak kita sehingga tumbuh rasa cinta di hati anak-anak tentang Allah dan muncul rasa kagum di hati anak-anak tentang Allah. Jadi, misalkan contoh sederhananya, kalau salah satu cara saya memunculkan rasa cinta dan kagum di hati anak-anak tentang Allah adalah saya pada saat itu ngajak anak-anak untuk observasi alam. Jadi habis sholat subuh, kita naik ke loteng. Di loteng di lantai 3 itu kita melihat sama-sama bagaimana terbitnya matahari dari gelap malam. Wah, itu pengalaman yang wonderful banget. Dan bagi dua anak-anak saya pada saat itu, mereka itu pada teriak-teriak, "Ya Bi, lihat, itu keren banget. Wow, kayak gini." Wah, begitu. Nah, beginilah cara Allah mengambil matahari dari kegelapan. Nah, gitu. Kemudian tidak sampai situ juga, kita juga munculkan lagi kekaguman kepada Allah di hati anak-anak dengan cara-cara yang lain. Misalkan, nih, rasakan ya, oh detak jantung ternyata kayak gini. Kak, ini detak jantung ini bergerak dengan sendirinya nggak? Kakak yang perlu gerakin nggak? Gerak, detak, 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 detak. Oh ternyata enggak, karena ternyata enggak itu ya. Nah itu baru dari jantung tuh. Allah tuh yang ngegerakin itu semua. Nah sehingga anak-anak muncul rasa cinta, muncul rasa kagum, dan muncul rasa bahwa Allah tuh sedemikian deket sama kita. Dan kalau anak sudah ngerasain kayak gitu, for your info, saya sudah terbiasa melakukan hal ini kepada anak-anak saya dari usia 3 tahunan. Diajak bertualang seperti ini, diajak mereka untuk merasakan perjalanan spiritual mereka seperti ini, dan hasilnya Masya Allah luar biasa banget. Dan ketika mereka sudah muncul rasa cinta sama Allah, muncul rasa kagum sama Allah, muncul rasa bahwa Allah tuh sedemikian menemani kita sampai detik ini, kita kenalkanlah kenikmatan bermunajat. Biasanya nih, kalau anak-anak balita, kadang-kadang kalau ngenalin doa, biasanya kan hanya ngenalin doa. Nah, ini nak, doa masuk kamar mandi. Nah, ini nak, doa tidur, redaksinya kayak gini, hafalkan. Udah kan, hanya sebatas itu. Itu betul, tidak salah. Cuman, ayah bunda sekalian, yang lebih perlu kita kenalkan lagi adalah kenikmatannya itu. Ternyata, doa itu, sederhananya kurang lebih adalah kita minta, ya Allah, temani aku ya Allah. Begitu kan kira-kira? Nah, insya Allah ini sudah saya bahas juga nih di buku yang saya tulis bersama istri. Ada buku Temani Aku Ya Allah dan buku Titip Hatiku Ya Allah. Nah, jadi di dua buku ini memperkenalkan bagaimana keindahan bermunajat kepada Allah itu. Ya kan? Sederhana kalau kita mau masuk kamar mandi, doanya mungkin yang sudah kita hafal adalah Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Secara sederhananya, kita kan mau bilang, ya Allah, temani aku selama aku di kamar mandi ini ya Allah. Gitu kan? Pada saat kita atau anak-anak kita mau tidur, doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan mati. Itu kan kurang lebih mau bilang, ya Allah, temani aku ya Allah selama aku tidur ini. Semoga aku senantiasa dijaga sepanjang tidurku olehmu. Nah,
Ayah bunda sekalian, kebayang nggak kalau kita memperkenalkan kenikmatan-kenikmatan bermunajat kepada anak-anak kita dalam setiap aktivitas-aktivitas doanya? Apalagi aktivitas doa ini kan banyak banget kan? Kira-kira bakal jadi se-wonderful apa tuh anak-anak kita? Bakal jadi seadem apa tuh kira-kira anak-anak kita? Maka ini, ayah bunda sekalian, kemewahan dan kenikmatan dunia yang perlu kita kenalin kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah kenikmatan untuk bermunajat. Lalu kenikmatan yang kedua yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah kenikmatan untuk tholabul ilmi atau mencari ilmu. Yes, ayah bunda sekalian, anak-anak kita itu pada dasarnya dari lahir itu udah seneng sama yang namanya belajar. Cuman tentu cara belajarnya anak-anak kita yang masih kecil beda sama cara yang udah gede. Gak mungkin anak-anak masih kecil belajarnya adalah misalkan baca koran, baca artikel, baca jurnal. Beda, gak mungkin kayak gitu. Tapi cara belajarnya anak-anak kita dari bayi misalkan ya, bayi itu kan penasaran ya sama segala sesuatu di sekelilingnya, maka dia akan mencari-cari dan melihat apa yang penasaran dan kemudian dia masukin semuanya ke dalam mulutnya. Dan itulah cara dirinya untuk belajar memahami dunia di sekitarnya. Oh, ternyata seperti ini. Lanjut, ketika anak baru bisa ngomong, nah cara belajarnya adalah nanya. Nanya kan? Ya Bi, ini apa? Jempol sayang. Kalau yang ini apa? Telunjuk sayang. Ini apa? Jari tengah sayang. Kalau ini apa? Jari manis sayang. Ini apa? Kelingking sayang. Berhenti sampai situ? Enggak. Nanyanya bisa sampai 3 set. Ulang lagi ke sini kan, ini apa? Ini apa? Ini apa? Terus aja seperti demikian. Nah, pernah nggak Anda bertanya-tanya, kalau di antara kita pernah ngerasain, kenapa ya anak saya itu susah banget diajak buat belajar? Padahal Allah sudah ciptakan fitrah anak itu adalah senang belajar. Kalau fitrah anak senang belajar, kenapa anak udah gede jadi susah belajar? Jangan-jangan ketika mereka lagi semangat belajar nanya, ini apa, ini apa, ini apa? Ada sosok yang bilang kayak gini, apa sih nanya-nanya terus? Diam. Nah, jangan-jangan itu. Ketika ada sosok yang lagi semangat belajar, ada sosok yang kayaknya mematahkan semangat itu. Padahal ilmu kalau dipelajari dan didalami terus-terusan, ilmu itulah yang insya Allah bisa meningkatkan kemuliaan seseorang. Bahkan kalau kita lihat di surat Muhammad, kalau nggak salah surat ke-47 ya, ayat ke-19, bilangnya kayak gini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya adalah maka ilmuilah. Fa'lam, ilmuilah, pelajari lebih lanjut, dalami bahwa la ilaha illallah. Dari situ para ulama bilang bahwa Allah tidak berkenan disembah, disebutkan syahadat tanpa ada pemahaman yang mendalam. Wow, bahwa ternyata berarti kenikmatan belajar berarti adalah kenikmatan mendekat kepada Allah. Bahwa kenikmatan belajar berarti adalah kenikmatan menghamba kepada Allah. Bahwa berarti semangat belajar itu adalah kenikmatan untuk mendalami, mencari ridhonya Allah itu ada di mana. Nah, maka ayah bunda sekalian bisa nih menemani bagaimana kenikmatan tholabul ilmi ini dengan misalkan memperkenalkan buku, contohnya ini, Sedekah Menuju Jannah. Jadi bukunya ini anak belajar konsep kepemilikan itu seperti apa ya, konsep sedekah itu seperti apa. Ini nanti anak bisa belajar dari buku ini, dan bahwa sedekah ilmu itu adalah salah satu sedekah yang sangat-sangat disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenikmatan apa lagi sih yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita selama di dunia ini? Kenikmatan untuk beramal. Ayah bunda sekalian, beramal, berikhtiar ternyata bukan hanya sekedar untuk memperoleh atau mendapatkan sesuatu. Karena apa? Rezeki semuanya sudah dijamin semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka ngapain sih sebetulnya kita di dunia ini tanda kutip capek-capek mau belajar, tanda kutip capek-capek berbuat kebaikan, tanda kutip mau capek-capek melakukan kesabaran? Tidak lain dan tidak bukan, kita melakukan hal itu semua berharap semoga Allah ridho sama kehidupan kita. Nah, apalagi sahabat-sahabat sekalian, kalau dunia itu adalah ladang amal, ya, ladang pahala. Kalau kita sudah melihat dunia itu sebagai ladang pahala, maka tentu kita itu bagaikan petani yang diturunkan sama Allah untuk banyak-banyak garap nih dunia, sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian. Dan dari situ, dari lelah-lelahnya kita beraktivitas untuk mengambil ridho Allah, itulah di situ ada kenikmatan tersendiri, sahabat-sahabat sekalian. Maka ayah bunda sekalian, kenikmatan beramal inilah adalah kenikmatan yang perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita. Bisa dengan buku tiket masuk jannah. Jadi di tiket masuk jannah ini kita bisa memperkenalkan konsep pahala itu kira-kira seperti apa sih? Pahala itu begini, begitu. Kita di dunia itu buat apa sih? Di dunia itu buat begini. Dan ketika kita berikhtiar untuk menjemput ridho Allah, itu tuh kenikmatan yang luar biasa banget. Bahkan ada sahabat-sahabat yang kalau misalkan sahabat-sahabat Rasul, kalau misalkan syahid sekalipun, dan syahidnya tulus karena Allah, pengen balik lagi ke dunia buat apa? Buat syahid lagi. Dan juga kita coba cek, buat orang-orang yang berada di akhir usianya, dalam kondisi sakaratul maut, yang biasanya disesali adalah apa? Yang biasanya disesali adalah, ya Allah, aku nyesel, kenapa tidak melakukan amalan ini lebih banyak, tidak melakukan amalan itu lebih banyak. Begitu kan? Maka ternyata beramal adalah salah satu kenikmatan di dunia yang perlu kita kenalin sama anak-anak kita. Maka demikian ayah bunda sekalian, inilah 3 kenikmatan, 3 kemewahan dunia yang betul-betul yuk kita kenalin sama anak-anak kita. Kalau kita kenalin 3 hal ini dan masuk menjadi karakter mereka, kebayangkan kira-kira bakal jadi seadem apa sih mereka di dalam hati kita? Kira-kira bakal mereka menjadi kurota ayun yang gimana sih? Nah, makanya jangan lupa kita kenalin 3 kenikmatan ini buat anak-anak kita. Saya berharap semoga bisa tumbuh generasi-generasi yang berkah, penuh kedamaian, penuh keberkahan dari dalam rumah kita. Dan ayah bunda sekalian, jangan lupa buku-buku Sakinah insya Allah bisa membantu Anda semua untuk memperkenalkan 3 kenikmatan itu untuk anak-anak Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.